anak BPS cewek, dia dengan 15 laki-laki. Satu hari? Bukan satu hari, di waktu yang di jam itu. Berdekatan? Iya, jam itu. 15. Mereka buat apa nama, kalah ganti tadi itu. Oh, di waktu yang sama? Iya. Wah. Dengan tidak menggunakan pengaman. Berarti kita bisa bilang bahwa penularan HIV/AIDS ini sebagian besar ada di anak-anak sekolah, Iya. bukan di orang dewasa. Ada di orang dewasa juga, tapi tidak sebanyak anak sekolah. Lebih banyak anak Iya. sekolah. Berapa itu yang saya sampaikan pada orang tuanya dan menerima dengan biasa-biasa saja sih. Itu saya kadang jadi emosi dan jadi kok orang tua, kesannya orang tua jual anak sih. Ketika anaknya tidak bermasalah dia lepas, ketika bermasalah baru mulai orang Lembata bilang ngerangga sih, mulai pusing dan bingung cari bantuan dari sini. Mereka lebih memilih melayani gay-sex dan bisex. Alasannya itu tepat sekali. Alasannya apa? Kalau dengan perempuan, sekarang undang-undang perlindungan anak dan perempuan dan anak. Kalau dengan terus yang kedua, pacaran dengan perempuan itu rasa rugi menurut mereka sih. Alasan rugi. Ini pemikiran dari anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Pacaran dengan perempuan rasa rugi. Rasa rugi dengan berurusan dengan hukum. Nah, Oke. Itu. Halo sahabat pendengar KTN, jumpa lagi bersama saya Lia di podcast KTN, berbicara, bergerak, dan berdampak. Nah, kebetulan karena kami sekarang masih di Lembata, saya tertarik untuk membahas satu isu yang cukup membumi, cukup terkenal di Lembata, khususnya tentang HIV/AIDS. Penyebaran HIV/AIDS di Lembata, kita dengar beberapa berita kali ini cukup tinggi. Jadi kami dari tim KTN berpikir untuk bagaimana kita membahas khusus tentang HIV/AIDS di Lembata. Nah, sudah hadir bersama saya seorang aktivis yang paham betul tentang bagaimana pergerakan, bagaimana gejolak HIV/AIDS yang ada di Lembata. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu? Oke ya, baik ya. Perkenalkan, nama saya Nefri Eken yang sering disapa Mane. Mane, Ya. Oke. Ya, semua memang waktu kemarin saya tanya, bilang saya harus wawancara siapa, semua Mane. Ya. Lah, iya, Mane ini namanya siapa? Ya. Nefri Eken. Eken, oke. Ya. Silakan. Berarti selama ini kakak bergerak sebagai aktivis bergerak banyak di HIV/AIDS. Ya, saya sudah di Lembata 14 tahun. Semenjak dari 2011 tiba Lembata, saya langsung lakukan pemetaan, sosialisasi kecil itu lewat lingkungan-lingkungan, dan juga saya punya salon. Jadi setiap tamu yang datang di salon saya tidak sajikan tentang kecantikan, karena dia datang sudah mau cantik, atau sudah tahu cantik. Sehingga saya dengan triknya saya taruh leaflet untuk bisa supaya ada komunikasi feedback ketika mereka bertanya, saya jelaskan tentang HIV. Tentang HIV/AIDS. Ya. Saya mau tahu dulu, berarti ini kakak awalnya bergerak sendiri, memang peduli betul-betul dengan HIV/AIDS. Kira-kira apa yang mendorong kakak mau berpikir dan peduli sekali tentang HIV/AIDS, khususnya di Lembata? Ya, jadi sebenarnya sedikit cerita bahwa awal memang saya di YTB, Yayasan Tanpa Batas, pendidik sebaya sampai pereducator semuanya, dan di sana memang kita dibekali terkait HIV dan juga berhadapan langsung dengan ODIF orang hidup dengan HIV dan AIDS. Nah, dulu istilahnya ini ODA. ODA itu dia belum mendapatkan ARV atau terapi ARV. Ketika dia sudah terapi ARV antiretroviral, maka dia disebut ODIF. Karena tidak ada lagi penyakit penyerta. Sip. Itu bedanya ODA dan ODIF. Ya, kalau ODA itu orang yang hidup dengan HIV dan AIDS karena masih ada penyakit penyertanya gitu. Jadi membuat saya tertarik itu karena berangkatnya sebelum dari ke Lembata kan sudah ada bekal dan sudah ada pengalaman terkait itu. Nah, dengan melihat waktu di YTB stigma dan diskriminasi itu masih ada, dan tiba di Lembata saya ketemu salah satu ibu yang dimana masih sehat sampai sekarang. Itu mama, saya sebutkan beliau sudah membuka diri, yaitu Mama Justina Hekur, yang waktu itu masih mendapatkan penolakan stigma. Mam tua ini positif HIV dari tahun 2005. Nah, akhirnya singkat cerita saya ketemu dan dia berbagi ceritanya dengan saya. Nah, jadi saya langsung di Kupang, di YTB saya sudah mendapatkan bekal begitu banyak. Kenapa saya tidak lakukan di Lembata? Nah,
Akhirnya saya waktu itu memang KPAD-nya sudah tidak aktif lagi dan dinas kesehatan pun sudah tidak lakukan sosialisasi. Jadi saya berjuang sendiri waktu itu. Nah, dan sampai saya dikenal, saat ini dikenal itu kan memang soulmate saya, sahabat saya, ada teman-teman media yang selalu menjadi support system untuk saya. Dan juga lingkungan yang saya tinggal itu saya edukasi mereka dulu agar mereka memahami kerjaannya saya gitu. Dan dari situ akhirnya saya diskusi dengan Mama Justina dan saya cek tidak ada klinik. Nah, akhirnya berjuang untuk klinik. Dan di tahun 2011 saya tiba Lembata, 2012 perdana memperingati Hari AIDS Sedunia di Lembata saya buat pakai anggaran pribadi waktu itu. Wow, pakai dana pribadi? Ya, dana pribadi. Itu pemerintah lihat tidak? Waktu itu kan pemerintah sudah sudah lupa sih waktu itu. Jadi, lepas tangan lah. Sehingga saya buat Hari AIDS Sedunia itu untuk untuk buat perangsang lah begitu. Mau lihat seberapa besar sih pedulinya pemerintah terhadap HIV. Dan memang waktu itu banyak yang kaget pas kita bagi pita. Nah, Hari AIDS Sedunia itu saya masih ingat waktu itu pas paripurna di kantor DPRD lama. Tahun berapa itu? Tahun 2012, tanggal 1 Desember 2012. 1 Desember 2012 ya. Nah, jadi kita buatnya di Simpang 5 Wangatoa. Dan waktu itu karena saya kenal dekat dengan Kepala Sekolah STM Ililotolog, jadi saya minta beliau, saya mohon kesediaan 10 anak bantu saya untuk semat pita. Dengan mereka tanya, terus kita ngomong apa? Cukup saya bilang hari ini Hari AIDS Sedunia. Tanggal 1 Desember setiap tanggal 1 Desember kita peringati sebagai Hari AIDS Sedunia. Nah, dan itu kita pas turun di lapangan, ketemulah Pak mantan Wakil Bupati, Pak Victor Madawatun. Beliau mau ikut paripurna dan kita berhentikan mobil ya. Kita stopkan mobilnya, ajudannya turun, terus kita tempel pita HIV. Beliau bertanya ini apa, kita jelaskan, dan sudah nanti kita diskusi. Dan di situ saya langsung todong, Bapak dilantik menjadi Wakil Bupati. Maka saat itu pun Bapak ada tambahan jabatan, yaitu ex officio menjadi Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS. Saya bilang siap, 4 hari kita aktifkan kembali. Dan dari situ mulai dari situ mulai ada gejolak. Ya. Sama-sama berjuang untuk. Belum juga sih. Belum juga. Belum, karena setelah KPA-nya diaktifkan belum terkelihatan sih. Nah, masih ngambang lah. Saya mencari teman-teman media untuk menjadi support system dan juga orang siapa sih yang bisa membantu saya dan kasarnya punya pengaruh di Lembata. Nah, di situ saya ketemu dengan beberapa tokoh lah yang termasuk ada teman-teman dari YKS, Pak Korsakeng. Nah, di situ kita bentuk ada satu komunitas namanya Kopal. Kopal itu Komunitas Peduli AIDS Lembata. Kopal Komunitas Peduli AIDS Lembata. Oh, oke. L-nya Lembata. Ya, nah di situ kita sama-sama bersuara. Harus ada klinik VCP di Lembata. Betul. Selama ini belum ada? 2011 saya datang belum ada. Belum ada. Akhirnya saya ketemu secara pribadi dengan Pak Wakil. Beliau sampaikan, oke, nanti kita sampaikan ke direktur. Dan 2013 ada klinik. Nah, tidak berhenti di situ. Karena Lembata sudah punya klinik, tapi kita belum punya stok ARV di Lembata waktu itu. Nah, kenapa saya berjuang keras untuk stok ARV harus ada di Lembata? Nah, saya banyak pertimbangan dan juga banyak prihatin sekali yang dimana teman-teman yang ODIF ini, nah mereka sudah sakit, sudah dikucilkan dari keluarga, lantas mereka harus ambil obat di Kupang, Momere, dan juga di Larantuka, transportasi. Iya. Nah, biaya lagi. Mereka karena dulu tidak sama kayak sekarang, pergi datang langsung ambil. Ada yang sampai 1 minggu baru dapat ARV itu. Nah, di situ saya diskusi lagi dengan Pak Wakil Bupati, akhirnya beliau setuju dan kita sampai saat ini sudah ada stok ARV ambil langsung di Lembata dari tahun 2017. Gitu. Berarti artinya ada kemajuan lah ya, dari yang bagi-bagi pita. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Ya. Saya nih kadang-kadang kalau kita berbicara tentang HIV/AIDS masih banyak kakak yang masih belum bisa membedakan antara HIV dan AIDS. Mungkin di ruang ini kakak bisa jelaskan bedanya HIV dan AIDS itu apa? Nah, HIV dan AIDS sebenarnya beda karena HIV itu adalah virus. Oh, virusnya? Ya, AIDS itu adalah kumpulan dari semua jenis penyakit jadi dapat dari HIV tadi. Dari HIV. Karena HIV itu virus yang dimana menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan juga penularannya tidak banyak sih. Lalu
Lalu kalau AIDS itu yang dimana orang yang positif HIV yang tidak pernah periksa, tidak pernah melakukan screening darah HIV, dan dia tidak tahu akhir lama kelamaan secara teori 5 sampai 10 tahun dia masuk ke fase AIDS. Sehingga perbedaannya tadi, HIV itu virus, AIDS itu adalah kumpulan dari semua gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Itu dari secara medisnya. Ya. Tapi yang kalau kita berbicara tentang HIV AIDS, itu yang paling buat beban untuk penderitanya itu adalah stigma. Ya. Stigma. Kira-kira waktu selama kakak advokasi tentang HIV AIDS di Lembata, bergerak di bidang pendampingan terhadap orang-orang yang mengalami AIDS, stigma yang paling parah itu biasanya kakak ketemunya apa? Jadi memang sebenarnya kalau untuk saya secara pribadi, sebenarnya stigma ini tidak ada sih. Oh, tidak ada. Kenapa? Stigma itu ada. Sebelum saya masuk ke tadi, pemerintah membuat program HIV, tetapi sampai sejauh ini orang yang positif HIV itu belum masih sebatas objek, bukan subjek. Oke. Nah, sehingga dari sebatas menjadi objek itulah stigma ini muncul. Nah, lebih banyak itu yang mendapatkan dikucilkan dari keluarga itu ada. Itu yang paling parah. Ya, lebih parah. Nah, kita tahun 2023 kemarin itu ada yang gantung diri karena distigma oleh keluarga. Dan untuk 2011, 12 sampai 13 sampai 14 itu stigmanya masih tinggi sih. Tetapi karena setiap orang datang, dan kadang saya kampanye lewat Facebook, media sosialnya saya mulai 2020 sampai 25 ini bukan mau bilang tidak ada, tapi sudah berkurang. Sudah berkurang. Nah, yang palingan dari orang-orang yang saya bilang kalau 10 orang itu bukan stigma sih. Itu masih kurang pemahaman saja, tetapi memang yang paling kuat dan tinggi itu seperti stigma dari keluarga. Sih. Ya. Berarti bentuk tidak terima dari keluarga. Iya, tidak terima. Karena memang dianggap aib. Dianggap aib, betul. Gitu. Kalau mereka sudah omong, karena begini, kalau kita omong tentang HIV, walaupun tidak semua yang terinfeksi HIV itu karena seks bebas, tapi banyak yang masih menganggap bukan HIV gara-gara itu. Nah, ini yang makanya. Padahal kalau kita belajar baik-baik, tidak semua gara-gara itu. Ya. Nah, sehingga kenapa sampai sejauh ini ketika orang HIV, ada kadang keluarga yang hubungi saya dan juga orang yang HIV itu maunya saya yang minta saya yang fasilitasi dia kemana. Nah, setiap saya konseling itu selalu berbeda. Saya selalu buat inovasi-inovasi di mana karena pemahaman orang awam atau orang masyarakat umum bahwa dia HIV karena lewat hubungan seksual yang sudah sering gonta-ganti pasangan. Nah, sehingga ketika saya konseling, saya edukasi mereka bahwa HIV itu tidak hanya didapat dari virus, dapat hubungan seksual. Tetapi saya selalu bertanya kepada mereka, coba lu ingat kapan dan di mana yang lu pernah membantu orang tanpa menggunakan pengaman, melindungi diri itu pakai sarung tangan atau membungkus tangan dan plastik. Coba diingat-ingat. Nah, di situ mereka ada mulai berpikir, pernah bantu ini begini-begini. Nah, saya bilang justru itu lebih cepat. Maksudnya tanpa sarung tangan ini kayak contohnya apa tuh? Kayak begini, contoh saya HIV, saya HIV, terus saya celaka, lalu keluar darah. Oke. Nah, lalu kakak datang dan bantu saya, tidak menyadari bahwa tangan kakak itu ada luka. Oke. Nah, sehingga bicara HIV lewat darah, maka ada virus, ada media. Nah, darah saya kena lukanya kakak kan justru tertular. Nah, itu penularan lebih cepat. Nah, sehingga saya edukasi mereka, saya selalu konseling dan juga keluarga juga begitu. Nah, di Lembata juga saya kan dengan teman-teman pengelola semua kita akrab, kita kenal baik, sehingga ketika ada ini mereka buntu di keluarga, sudah saya bagiannya walaupun tanpa SPPD tapi itu kemanusiaan. Iya. Karena kalau kita omong ini berharap SPPD itu lama itu tidak saya harap suka. Kalau omong stigma terus penyebaran, ini juga masih banyak yang masih berpikir bahwa penyebaran HIV/AIDS itu bisa juga tertular lewat air liur. Ya, nah itu yang kadang-kadang masih pemahaman yang salah. Tapi memang saya lihat beberapa tahun terakhir sudah banyak yang mulai paham air liur itu tidak. Paling hanya lewat air mani sama darah. Iya, dan juga air ASI.
Oh ya, ASI. ASI, Ya, ASI. itu juga kadang-kadang yang penyebaran HIV yang tanpa sadar. Iya. Akhirnya menurun. Nah, senangnya bahwa sekarang sudah ada peningkatan di mana setiap ibu hamil wajib tes HIV dan sifilis. Sudah ada. Ya wajib. Sehingga kita identifikasi dini. Kalau menurut kakak di Lembata ini, penyebaran HIV/AIDS itu paling banyak lewat apa? Hubungan seks. Hubungan seks. Ya. Berarti dia masih tetap nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Hubungan seks yang seperti apa? Gonta-ganti Gonta-ganti pasangan. Oke. Yang dimana gonta-ganti pasangan saya selalu di mana-mana ketika saya kasih materi atau kita lagi sosialisasi, saya tidak menyebut selingkuh sih. Karena kita pemetaannya bukan untuk orang selingkuh, Iya. tapi WPS, sehingga penularan lewat WPS. Iya. Yang dimana ada 4 faktor yang kita temukan. Nah, ketika kita konseling atau buat pemetaan, kita cari faktornya dulu. Dia ini buat begitu karena apa? Nah, faktor utama itu fantasi dia remaja, kalangan remaja. Bentar. Ini fantasi ini khusus remaja, Iya, remaja. bukan WPS. Iya, WPS remaja mereka. WPS remaja Iya, ini iya. banyak di Lembata. Iya. Sering gonta-ganti, ada mereka punya grup masing-masing. Iya. Itu tahun berapa ya sampai heboh itu sampai 2023. 2023. Ya. Yang grup dan itu isinya dalam tuh anak SMA, anak Iya, sekolah SMP. 507 WPS yang terdata itu. Wah, makanya waktu itu wah Lembata ini kemajuan atau kemunduran sebenarnya. Bisa ada grup itu dan Ya. yang mirisnya itu kan isinya anak sekolah semua. Iya, ada sekolah, ada yang sudah putus. Nah, sehingga kita pisahkan dia jadi WPS langsung. Itu yang dia sudah tidak tinggal orang tua lagi. Oh, oke. Itu faktornya apa? Nah, ada yang dari pola asuh, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Oke. Nah, sehingga mudah diajak oleh teman dengan lewat tadi grup-grup, ada SSC, Repsol, Apa itu? Sundal Sex Community. Ada komunitinya lagi. Iya. Ada juga Salome. Oh iya, yang tenar sampai Kupang itu Salome. Ya, Salome, seks kala ganti. Salah kan? Kreatif ya Iya, iya. pilih Dan nama itu grup. adminnya anak-anak SMP kan? Anak-anak SMP. Anak SMP. Iya. Berarti ada kemajuan Salah teknologi. ganti ya. Kurang ngajar orang. Lewat kita yang tua lagi. Itu dan memang itu waktu tahun berapa itu memang itu heboh sampai kami orang Lembata yang ada di Kupang itu sampai duduk khusus bahas ini. Iya. Bilang itu entah ini kemajuan atau kemunduran tapi ini harus diperhatikan betul Iya. bahwa ternyata ya memang kita tahu ini di Kupang juga ada. Iya. Tapi kita tidak se-expect bahwa ternyata di Lembata juga ada. Jadi semua tempat ada sih, tapi menjadi pertanyaannya siapa mau urus itu gitu. Iya. Nah, dengan secara sukarela. Gitu. Masalahnya ini masih anak-anak. Maksudnya kalau kita omong tentang WPS kalau Iya. dewasa, Iya. kita paham bahwa mereka sudah tahu itu Iya. dampak Iya. positif negatifnya mereka sudah tahu. Tapi rata-rata Kak, dari WPS mereka sudah tahu sebenarnya. Nah, mereka Yang anak SMP SMA ini, iya. mereka tahu. Ketika saya tanya, takut hamil tidak takut, kenapa melakukan? Jawabannya tuh di luar dari nalarnya kita sih, orang dewasa. Yang paling di luar nalar yang itu apa? Itu jawabannya mereka. Kadang saya tanya, takut hamil tidak takut, kenapa melakukan? Tumpah luar. Iya. Dan satu anak WPS cewek, dia dengan 15 laki-laki. Satu hari Bukan satu hari, di waktu yang di jam itu. berdekatan. Iya, jam itu. 15. Mereka buat kala ganti tadi itu. Oh, di waktu yang sama. Iya. Wah, Dengan tidak menggunakan pengaman. itu riskan Kakak. Nah, dari situ. Kita tidak tahu dari ini 15 laki-laki ini Itu yang sehat kita semua sudah atau tidak? periksa, dan dari 15 itu ada 2 yang positif, dan juga WPS-nya juga sekarang positif. positif. Tapi di dalam pengawasan pendampingan dia rutin ARV dan tes viralot sudah tidak terdeteksi lagi. Oh, kalau konsumsi ARV rutin bisa? Bisa menikah juga Kak. Dia sudah menikah juga? Dia menikah sudah bisa sih. Sudah, Ya. sudah. Oh, artinya dia sudah bebas lah istilahnya. Ya. Sudah bebas. Ini menjadi menarik Kakak karena berarti kita bisa bilang bahwa penularan HIV/AIDS ini sebagian besar ada di anak-anak sekolah, Iya. bukan di orang dewasa. Ada di orang dewasa juga, tapi tidak Tidak sebanyak orang. sebanyak anak sekolah. Lebih banyak anak Iya. sekolah. Gitu.
Kalau boleh tahu kakak, untuk Lembata ini data terakhir itu terdaftar berapa? Data terakhir itu karena memang kita sama-sama di KPAD dan juga Dinas Kesehatan yang dimana kita turun ke sekolah sosialisasi mobile, konseling itu di WPS tidak langsung ya, masih tinggal orang tua. Data terakhir kita masih tetap menggunakan data 507 Orang? ya, 507 WPS ya, orang. Nah, karena di 2020 terakhir 2024, 2025 ini kita belum melakukan pemetaan. Dan memang 2024 saya di KPAD, SK-nya kan 1 tahun saja sudah selesai, yang perpanjang ini apapun itu belum tahu, sehingga kalau pemetaan untuk kita bisa paparkan berarti harus lewat KPAD, kan itu ada surat tugas, Ada surat ya tugas. gitu. Jadi 507 ini? 507 dengan 507 bukan dengan 507 itu umur 15 sampai 16 itu ada 105. 105 ya? Ya. Oh, berarti selain dari itu di atas 17 Iya, tahun? ada kategori umur itu 17 sampai 19 itu ada 218. Terbesar itu? Ya. Range terbesarnya Ya. ada di 17 sampai 19? 19. Berarti tergolong muda dong. Ya. Ada tidak kakak selain WPS yang mereka terdeteksi HIV/AIDS? Ya. Selain WPS? Ada. Ada. Nah, sehingga kita tidak hanya melakukan pemetaan khusus WPS karena basis kita adalah populasi kunci. Iya. Nah, saya juga transpuan, transgender. Nah, sehingga saya pemetaan komunitas transpuan, ada bisex, dan juga ada sekarang kan sudah 16 orientasi seks. Sehingga kita lakukan ada di unseks, semua kita lakukan, dan selain WPS juga ada LSL-nya. Oh, oke. LSL yang lebih dominan khusus di Lembata itu gay dan bi. Di Lembata? Ya, ada 321 yang saya tahu. 321 Iya, ya itu yang kakak tahu ya? Iya. Belum tahu yang terselubung terselubung itu. tidak. Karena untuk omong ini kan juga Privasi, tidak semua mau terbuka tentang ya. itu. Ya, di Kupang mungkin sudah banyak yang terbuka, tapi saya tidak tahu kalau untuk kalau Kupang kan ada IMOF, sudah terbuka lah. Di Lembata kan satu budaya, agama, dan juga rata-rata mereka teman-teman ini kan punya profesi yang ya mau dibilang yang tidak akan menerima itu. Ya, betul. Saya pernah punya kawan seperti itu, bukan seperti itu, kawan yang punya orientasi seks seperti itu. Dia mengeluh hal yang sama, bahwa kita seperti ini tapi ada hal yang akhirnya ya kalau kayak kita bersahabat begini saya berani terbuka, tapi kalau di publish dan publik belum tentu ya, terima. nah sehingga ada yang kadang tanya tahunya dari mana. Nah, saya ada banyak anak-anak WPS selalu kasih julukan macan tutul lah, guntur lah, karena memang saya kasarnya dibilang pemarah ya, tapi marahnya mereka tetap cari karena selalu sudah nyaman mungkin. Nah, teman-teman LSL ini saya melakukan pendekatan khusus. Nah, itu pendekatannya bukan untuk sudah lu jangan masuk jadi komunitas, tidak, ingatkan tentang kesehatan. Nah, saya selalu memberikan antar kondom untuk mereka untuk menjadi pengaman kan, karena memang itu salah satu pencegahannya, cuma itu saja. Ya, pencegahan paling praktis. Kita praktis itu kondom. Lewat kondom. Ya. Dan mereka menerima itu dari 321. Oh, Dengan macam kayak ini kan sebenarnya kalau untuk paling rentan ini kan yang di WPS. Iya. WPS ini yang paling rentan karena Iya. mereka yang paling sering gonta-ganti kan? Iya, dan juga di LSL juga karena khusus di saya tidak bicara di Lembata, mereka sering melakukan party. Di Lembata? Party? Lembata ini maju ya ternyata. Texas, saya selalu bilang Texas. Texas. Semua ada. Karena orientasi seks juga ada kok. Ada ya? Ada, panseks juga ada. Dan itu rentan sekali sebenarnya. Iya. Kita tahu itu rentan Nah, sekali. sehingga itu kenapa 221 ini saya selalu kasarnya saya pantau terus aktivitas di luar dari umumnya pribadi secara seksualitasnya saya pantau. Oh, ini dia pakai pengaman tidak begitu. Nah, sehingga ketika mereka melakukan lebih dari satu kelompok 5 orang, saya langsung warning memang. Ingat, jangan sampai lu sakit dan ketemu dengan saya tidak urus. Lebih baik mencegah lah. Ya, mencegah dari awal, mengobati panjang lah ya.
gitu. Tadi waktu kita diskusi di luar, saya tertarik soalnya nih. Iya. Yang tadi omong tentang ETMC di Lembata, ternyata sampai penjualan kondom berapa habis? Itu 5.000 tidak sadar 5.300 ya. 5.300 kondom. Iya. Satu kali periode ETMC itu. Iya, iya. Dari awal babak penyisian, pokoknya bola saya kurang isi. Pokoknya dari start awal sampai dari start awal sampai penutupan. akhir 5.300 kondom loh Kak. Itu artinya bahwa kita tahu bahwa Nah. itu yang pakai. Itu yang pakai. Saya tidak tahu yang tidak pakai. Iya, belum saya juga tidak cek di teman pengelola Puskesmas Loleba, kan sering antar juga sih kayak teman-teman WPS kan, itu yang jumlah saya tidak tahu. Kalau di saya memang itu Habis 5.300. ya 5.000 lebih. Berarti ada dampak baru Ya, dari karena ETMC. sampai saya antar di tempat lain lagi sih. Karena Pengadaan. kasih harus gratis lebih pakai banyak. dana ya. Karena Ini jadi fenomena juga sih sebenarnya, bahwa ternyata tidak hanya datang nonton bola saja. nonton bola saja. Ada dia punya dampak lain. Ya, bumbu-bumbunya sih. Ada dia punya efek Seninya lainnya. seni Mungkin sendiri. ini yang jadi perdebatan. Kenapa apa tuan rumah ETMC berikutnya harus ada di mana? Tidak ini ke sana. Ya. Mungkin ini salah satunya nih. Ada dampak ekonominya. mungkin sih. Ada dampak ekonominya buat. Kan memang- Ya, kita mau ngomong sekalipun orang mau bilang stigma seperti apa, tapi dengan penjualan 5.300 kondom itu artinya ekonomi ke WPS ini pasti meningkat. Jadi kita distribusinya 5.000-an itu. Nah, dari mana kita ada datanya kok? Ada. Nah, permintaannya dari mana? Dari teman-teman WPS sendiri. Oh, dari WPS yang minta. Ya. Berarti mereka masih siap kan? Iya, karena kita sekarang untuk di PAP, untuk teman-teman WPS jalanan itu, jalanan saya yang kumpul. Yang langsung itu saya kumpul, Dinas Kesehatan datang buat pemeriksaan, ambil darah, screening. Lalu untuk di PAP segala macam itu kan langsung Dinas Kesehatan dan Puskesmas turun ke sana. Sabar kakak, saya kurang paham dengan kata langsung. Ya. Langsung ini yang WPS langsung itu yang dimana mereka sudah tidak tinggal dengan orang tua lagi. Jadi kasar mereka cari nafkah sendiri, yang tinggal di kos dan tanpa bantuan dari orang tua atau keluarga. ini anak sekolah berarti. Iya, yang sudah putus, ada yang sudah tamat, yang tidak langsung itu dia masih dengan orang tua tapi aktivitasnya jalan. Aktivitasnya Ya, cari uang jajan. ya bukan jajan, justru yang tinggal orang tua itu mereka bukan jajan kakak. Terus mereka buat kenapa Fantasi sih? tadi. Oh, fantasi. Wah. Kalau maksudnya kalau saya biasa omong tentang ini WPS ini, kalau faktor ekonomi, saya pribadi kakak ya, sekalipun dia anak SD, SMP ataupun SMA, kalau bilang faktor ekonomi, saya memahami itu. Artinya mau dia tidak punya Ya, jalan lain lagi tuntutan, kan. ya. Tapi kalau fantasi, saya baru pertama ini. Ya, jadi Saya bingung mau menanggapinya bagaimana. kita ada 4 faktor yang kita temukan tuh, justru ekonomi lebih rendah. Lebih rendah Ya, untuk Lembata ya? Ya. Nah, ekonomi itu yang sudah umur 21 ke atas. Itu dia lebih sudah Lebih memahami fokusnya ke ekonomi. Kalau yang tadi 15, 16, mereka lebih senang itu. Jadi ketika mereka melakukan fantasi seksual, mereka menganggap itu hal yang kayak bagaimana sih? Hal biasa sih dan wajar, dan mereka promosikan lagi. Mereka melakukan hubungan intim, terus buat video, kirim, sebarkan ke teman-temannya lagi. Buat foto shoot, mereka kirim, sebarkan ke teman-temannya. Grafi ya, mereka berani ya. Iya. Nah, itu yang fantasi itu yang muncul Salome tadi. Salome. Ya, itu grup tuh tenar sampai Iya. kami di orang lemah dari grup untuk tenar itu Salome itu. Saya baru tahu juga dia punya kepanjangan dari Salome itu apa. Salome. Ya, ini yang akhirnya kemarin itu banyak yang bilang coba bahas khusus tentang HIV/AIDS di Lembata karena itu didominasi oleh anak-anak sekolah. Itu yang kadang-kadang saya memang di Kupang juga banyak kakak, tapi ya mungkin Kupang punya ini bukan berarti saya membenarkan, Iya, iya. tapi saya memaklumi karena memang Kupang ini ibu kota provinsi, Iya, ibu kota transit kan. metropolitan. Iya. Terus gaya hidup di sana, Iya. tuntutan gaya hidup di sana Iya. juga tinggi untuk anak-anak Iya. sekolah. Kadang-kadang tuh kalau saya lihat anak sekolah pakai iPhone, semua kakak saya dengan sendirinya kayak pikiran saudara lain. Nah, di Lembata ada grup itu juga sih. Ada. Grup iPhone. Yang berapa WPS itu mereka punya satu nomor rekening. Terus
Jadi contoh saya malamnya saya dapat layani tamu, kirim ke rekening itu. Terus kakak dapat tamu dikirim transfer ke situ. Nanti kita kayak arisan begitu. Oh hari ini Belisa punya iPhone, terus dapat ini punya. Dan anak-anak pesan iPhone dengan harga begitu mahal, orang tua tahu tapi Iya, itu yang jadi kadang-kadang saya sudah tutup laptop ya. Ya maksudnya ini yang jadi tanda tanya buat saya. Masa orang tua tidak ngeh sampai situ ketika anaknya pakai barang. Maksudnya saya tidak tahu ya kayak tapi macam kayak saya punya mama. Kadang-kadang kalau saya bawa barang baru saja, itu untuk tanya, lu dapat uang dari mana? Kan maksudnya uang kita anak sekolah kan uang pasti hanya dari orang tua kan. Kecuali kalau kita ada jualan online, tapi jualan online ini berapa sih dapat barang kayak begitu kan tidak. Tapi kalau tiba-tiba dapat barang baru, itu orang tuanya. Nah ini Kakak pernah dapat kasus seperti itu orang tua? Ada. Bukan satu saja, lebih banyak. Dari ada yang berapa itu yang saya sampaikan pada orang tuanya dan menerima dengan biasa-biasa saja. Itu saya kadang jadi emosi dan jadi kok orang tua kesannya orang tua jual anak sih. Ketika anaknya tidak bermasalah dia lepas, ketika bermasalah baru mulai orang lembata bilang gak ngerangga sih, mulai pusing dan bingung cari bantuan dari sini. Mulai menangis. Dan itu orang tuanya sendiri bercerita di depan saya dengan ada satu imam. Bahwa anaknya itu pesan iPhone dengan harga sekian. iPhone itu tidak murah loh. iPhone yang standar paling bawah saja itu 5 jutaan loh. Nah ini dia pesan yang iPhone 16, pokoknya jadi mamanya itu harga bunyi motor loh itu. Gitu, ya. Di Lembata juga ada anak-anak hetero, tapi dia saya mau bilang sudah dibentuk sih dari kecil dengan dipiara oleh gay dan bi, jadi dia sudah lebih memilih jadi bisex, yang dia dipiara juga dan dibiaya. Sekarang lagi untuk kuliah. Menjadi seperti itu. Ya, pasangannya dan dia lebih cenderung memilih ke laki-laki dibanding ke perempuan. Nah ini di Lembata marak juga sih di kalangan tidak semua remaja, tapi di beberapa remaja itu mereka lebih memilih melayani gay sex dan bisex. Alasannya itu tepat sekali. Alasannya apa? Kalau dengan perempuan, sekarang undang-undang perlindungan anak dan perempuan dan anak. Kalau dengan terus yang kedua pacaran dengan perempuan itu rasa rugi menurut mereka sih. Alasan rugi. Ini pemikiran dari anak laki-laki. Anak laki-laki. Pacaran dengan perempuan rasa rugi. Rasa rugi dengan berurusan dengan hukum. Oke. Kalau dengan sabar kakak, ini pemikiran laki-laki dewasa. Ya remaja. Laki-laki remaja. Ada SMP dan SMA juga dengan menjual, dia pasang tarifnya, dia menjadi pelanggan gay 1 juta ke atas. Gila lebih mahal ya? Dan itu ada di Lembata. Itu ada di Lembata. Ya. Remaja jual lebih memilih. Tapi kakak, kalau saya tidak tahu ya, mungkin kakak yang tahu tentang dunia HIV/AIDS itu pasti lebih paham. Tapi kalau menurut saya justru yang paling rentan itu yang gay ini. Ya, karena gay di Lembata gay di WPS mereka punya seksualitasnya sama di gay. Saya selalu bilang gay bi, komunitas gay dan bi itu kan mereka sama juga, ada salomenya, dan di WPS perempuan juga ada salomenya. Ada salomenya. Jadi dia 50-50, 50-50 kalau untuk di Lembata. Saya tidak lupa deh nama penyakit apa sih, tapi kalau untuk yang khusus untuk gay itu kan dari, nama tapi kan dari belakang. Itu ada satu penyakit, nama apa lagi? Sifilis. Bukan satu lagi yang rongga, minta maaf tapi rongga anusnya melebar kan, jadi penyakit apa gitu tuh? Itu sering lupa sih. Wasir. Mungkin itu kan. Coba googling. Ambeien. Kalau ambeien kita tahu. Ambeien itu biar tanpa itu juga ada yang mengalami ambeien. Coba googling lagi. Penyakit yang biasa itu kan bukan cuma hanya HIV-nya saja, tapi secara pribadinya dia juga sakit kan itu. Wasir. Iya. Oh, bukan yang minta maaf tapi sampai mereka. Kalau kayak IMS berarti itu sifilis, gonore. Nah, itu. Itu yang dengan laki-laki, sesama laki-laki pun juga rentan kan akhirnya HIV-nya. Nah, ada anak WPS juga mereka lebih senang anal seks, lihat dubur.
Lembata Itu remaja kakak. Iya. Mereka sudah paham sampai Iya. situ. Iya. Nah ini yang di tahun 2023 kenapa kita warning? Kita dengan Poskupang memang berpikirnya panjang sekali. Termasuk saya diskusi dengan petinggi di OPD di pemerintahan. Mereka jawab ya ini harus kita, ini warning, bukan bikin malu Lembata. Kalau kita tidak buka, maka ini tidak akan ada solusi. Betul. Nah, dengan 507 kan sebenarnya dari 500 banyak sih, bukan hanya gay yang melakukan seperti tadi. Tetapi mereka lebih senangnya menonton film Blue dan mereka praktek apa yang dilakukan dalam film itu. Nah, remaja lebih senang, justru remaja yang hetero ya, saya bilang normal dalam sesuatu itu. Remaja hetero di Lembata lebih senangnya melakukan anal seks lewat dubur. Sekalipun laki dan perempuan. Ya. Nah, itu fantasi. Mereka sudah sangat memahami sekali bahwa fantasi seksi begini, kenikmatannya begini-begini. Nah, ini yang saya bilang fenomena Gunung Eseng di mana tahun 2030 kita harus zero. Tetapi kalau ini tidak disikapi dengan baik, serius, maka kita akan meledak di tidak sampai 2030 kita makin bisa. Ini akhirnya menjadi pandangan baru. Kalau mau kita bilang, selama ini kan orang masih stigma bahwa ketika ada ini tadi kan kakak bilang bukan normal ya, tapi orang selalu melegitimasi bahwa ada penyimpangan seksual. Kayak contohnya kayak di Momere banyak, yang mulai terus di Kupang juga banyak. Tapi justru angka tertinggi keluar dari Lembata. Itu kan jadi padahal kalau di Lembata sebenarnya kalau mau bilang transgender, transpuan jarang gitu. Jadi kalau di Lembata transgender sisa 2 orang saja sih. Iya, tapi malah HIV keluar paling banyak dari Lembata. Artinya bahwa tidak ngaruh sebenarnya orang punya orientasi seksual. Justru ngaruhnya ke orang-orang yang hetero. Kita lihat yang orang katakan bilang normal. Normal ya. Yang kelihatannya normal. Justru itu yang penyumbang angka AIDS tertinggi. Orang hanya lebih suka melihat daun dan pohon, tidak mau melihat akar. Akarnya betul. Orang hanya melihat casing luarnya. Casingnya. Oh, ini dia tampilan ini berarti pasti dia. Pasti dia begitu. Padahal fakta lapangannya justru anak-anak hetero yang lebih nyaman dengan gay, dengan bi. Mengapa? Karena orang tidak akan curiga. Dia oh ini laki-laki semua pertama. Nyamannya di situ tadi. Nyamannya di situ aman lah. Aman. Nah, yang kedua sudah ini pernyataan ketika kita konseling anak-anak mereka bercerita sudah aman, sudah nyaman dan orang tidak curiga aneh-aneh, dapat untung lagi. Pulang dikasih uang. Mau apalagi tadi kayak apa guys? Juta ya bunyinya. Ya. Dikasih uang, dikasih pakaian, pokok apa yang diminta dikasih. Dan dia tidak mengharapkan dari orang tua lagi. Karena ada satu tuh yang dia dibelikan sepeda motor. Orang tua tidak tanya. Nah ini yang lucu. Orang tuh tidak tanya, sampai sepeda motor lah. Sepeda motor. Kalau HP kita masih sembunyi-sembunyi, sepeda motor besar-besar di rumah nih. Pada anaknya justru anak hetero. Sekarang dia lagi kuliah dan dia juga punya pasangan yang bi juga. Jadi sama-sama. Padahal dia dulunya hetero. Hanya karena sering mendapat nyaman tadi, mendapat fasilitas dari ini teman-teman bi ini, akhirnya dia sudah nyaman kan. Sudah keluar. Nah ini yang setiap kegiatan itu saya lebih fokus ke potret tadi terkait WPS, gay sex, bisex, dan saya di sekolah juga di masyarakat saya selalu jelaskan tentang orientasi supaya orang tuh memahami. Ya orang paham itu. Nah, karena orang hanya melihat oh ini yang sebenarnya itu tadi stigma lebih besar didapat tuh warianya. Karena oh dia yang kelihatan. Yang kelihatan kan. Berarti penyimpangannya di kami saja transgender. Padahal sebenarnya tidak. Padahal angka terbesar justru yang tidak kelihatan. Itu. Selama kakak berkecimpung di dunia HIV/AIDS di Lembata ini, biasanya yang kakak sampai dapat pendataan seperti itu tuh apa yang kakak buat? Nah kita lakukan pertama pemetaan. Itu bagaimana caranya? Pemetaan tuh kita ke spot-spot. Nah kalau saya mau pemetaan itu ada trik sendiri sih. Nah di WA-nya saya itu story WA-nya kadang sedih, kadang marah. Nah pokoknya semua hal saya tunjukkan di situ. Nah terus di Facebook-nya saya. Nah kadang saya suka posting foto di cerita Facebook saya pakai BH saja. Nah dari situ ada sih.
Ada yang datang lah. Ya, dengan sendirinya muncul. Ada yang mau dari teman-teman, mau dari heteronya, mau dari WPS-nya, dari PSP-nya. Nah, cuma kalau untuk Lembata semua sudah tahu sih bahwa oh mana itu urus HIV dan dampingi pelacur, kasar begitu. Nah, jadi dengan sendirinya muncul karena sudah ada dasarnya tadi. Jadi kayak contoh dia di Kedang, dia dengan sendiri dia yang mencari nomor kontaknya saya atau akun Facebooknya saya dengan juga IG-nya saya dia yang DM. Nah, Bunda ini begini. Oh ya, nah karena saya pegangnya di korwil, mereka istilah korwil. Jadi kepala-kepala ketua-ketuanya tuh. Nah ketuanya tuh saya kumpul dulu. Jadi ketika saya mau turun kayak contoh ke Kedang yang di Omesuri atau Buya Surinya. Saya mau ke Ome tinggal saya kontak korwilnya. Lu kumpul sekian. Nah, tinggal datang kita kasih sosialisasi, screening, setelah itu pendampingan lanjutan. Dengan bukan iming-iming, kalau lu ada apa-apa kontak saya. Nah, seperti kasus uang palsu, saya dampingi. Itu bagaimana kasusnya? Itu ada pelanggan yang cari mau melakukan hubungan seksual. Terus ketemulah dengan WPS ini dia bayar pakai uang palsu. Tapi ketahuan dari PPS. itu ada. Jadi untuk identifikasi WPS-nya itu sudah tidak untuk di Lembata bagi saya sudah tidak lagi sulit, tidak susah. Karena saya pegang langsung di kepala, tidak di ekornya. Yang kedua, saya pernah sempat diprotes lah dari teman bahwa lu bikin enak mereka karena setiap kumpul itu kan makannya. Nah apalagi yang tinggal di kos kan kasihan juga. Nah yang utama tuh rokok dengan arak. Nah kalau kita kasih mereka contoh biasanya bisa cappuccino, nah saya Marlboro. Nah saya taruh Marlboro itu mereka sudah bagus sekali. Ketika mereka hanya minum tuak dan jasanya mereka dipakai dan gratis, saya kasih arak mereka sebagian. Ketika mereka minum arak dan jasa yang dipakai, saya kasih mereka BCA, bir campur arak. Nah, di situ mereka lebih dekat. Kasarnya untuk ujung Lembata 9 kecamatan ini, PPS selalu cari saya. Jadi saya tidak susah lagi ya. Berbeda dengan tahun 2011 sampai dengan 2015 itu masih agak sulit. Sulit karena kita harus berperan ganti Intel. Jadi malam contoh di Harnus. Nah dulu kan saya datang Harnus kan 2016. Tetapi saya sudah pemetaan di situ yang masih dalam kasar masih penuh dengan hutan-hutan. Nah di situ ada yang sering bawa PPS ke situ. Jadi di hutan supaya saya jangan karena memang pemetaannya tuh dia juga tantangannya besar. Nah kalau ketahuan orang bisa pikir oh nyanya dia datang intip saya kan bisa kita di ini. Saya pernah dikejar, jadi kira mengganggu. Nah sehingga saya selalu pura-pura lewat meditasi. Jadi jam 5 sudah mulai, sudah di pantai, sudah pura-pura olah napas. Nah, jadi mereka di situ dari aktivitasnya, mereka desa punya, begitu. Nah, kan sudah sering dari korwil-korwilnya saya tangkap mereka lah. Saya tangkap dalam posisi melakukan hubungan, cuma saya tidak ganggu sih. Dan saya tangkap basah, tapi saya tidak ini. Tapi kalau macam kayak ini terstruktur kan kakak. Akhirnya artinya bahwa kakak ketika mengontrol orang untuk melakukan pengaman supaya tidak terjadi penyebaran HIV/AIDS itu terkontrol. Tapi bagaimana dengan yang anak-anak sekolah yang tidak terdaftar itu? Kakak punya trik atau cara? Ada. Nah ini triknya ada yang dimana saya dengan teman-teman dinas kesehatan bidang PDP kita lakukan. Buat apa? Nah, itu yang kita lakukan mobile sosialisasi dan mobile VCP. Supaya di konseling, dari konseling kita tahu. Ke sekolah-sekolah? Ya. Dan juga di luar sekolah. Di luar sekolah biasanya kakak buat bagaimana? Nah, di luar sekolah tuh saya pakai lagi. Contoh di sekolah A, kok punya teman siapa sih? Oh, jadi menjalar. Menjalar. Tanya dari satu ke satu. Nah, terus yang dia sudah putus sekolah. Teknik yang ada. Nah, saya biasa kadang minum tuh sekarang saya lebih pura-pura mabuk lah yang tidak sadar. Gitu. Saya ingin tahu mereka ngomong apa sih di saat saya tidak sadar. Nah, itu yang kedua, saya lebih suka nongkrong pinggir jalan segitu. Pas lewat ada nama duduk-duduk minum, nah saya ini kasih mereka ini beli rokok. Tapi saya tidak singgah, tidak mampir.
Nah, besoknya saya lihat mereka, Bunda gabung nggak? Jadi mereka tanya, oh dari keluarga mana kan dikasih uang. Bukan saya membuat pemeliharaan, tetapi dengan teknik dan cara itu saya bisa dekat dengan mereka. Nah, di situ di setiap kali minum itu saya tidak pernah bercerita tentang mabuk. Tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya, itu yang saya urus HIV. Nah, banyak yang malah yang jalanan, anak yang putus sekolah, jangan jalanan tidak televisi, yang putus sekolah, yang sering minum-minum untuk pasangan WPS langsung itu, malah mereka sadar datang periksa HIV. Dengan sendirinya mereka sadar. Ya, Artinya datang di salon, saya kontak teman konselor, pengelolanya datang dengan orang lab di salon, kita ambil darah, kalau mereka nyaman di pantai kita ambil di pantai. Nah, kan dia belum sakit. Betul. Kita harus kasih ke puskesmas lewat poli, kan itu justru itu kita menjauhkan orang kan gitu. Betul. Ketika kalau memang positif baru diarahkan ke puskesmas untuk rujukan ke rumah sakit untuk tidak lanjutan. Jadi banyak metode. Malah kadang rujukan ke rumah sakit saja itu mereka pasti berat setengah mati ke rumah sakit. Nah, lebih banyak ke mereka lari ke saya. Pokoknya kalau apalagi di Damian, rumah sakit Damian tuh bukan pasien, ODIF-nya yang putus obat LC, saya yang bagian pergi cari untuk konseling. Untuk lanjut. Konseling, rangkul kembali mereka ambil obat. Nah, terakhir di tahun 2025 ini ada satu pasangan suami istri 2, 3, 4, 5 orang yang saya konseling, dan pada sudah putus, ada sudah 3 bulan putus. Nah, mereka kembali. Nah, sehingga saya dengan teman konselor saya bilang, metode yang lu pakai kemarin bagaimana sih? Oh begini, nah, memang kan orang di puskesmas dengan rumah sakit itu kan tugas mereka kasar cuma tunggu bola. Lu saya udah datang ambil obat begitu. Nah, sehingga kalau contoh dia bilang, oh bla 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 pendekatan, sudah saya mencoba metode baru untuk dari sekian banyak cerita panjang ini saya bisa simpulkan satu kakak, bahwa namanya penyebaran HIV/AIDS ini, cara penyebarannya ini, gejalanya itu kita tidak bisa kontrol, tapi itu sudah terlanjur menyebar, tapi kita bisa kontrol. Ini yang kadang-kadang orang bisa salah persepsi nih kakak yang kakak buat ini nih, bisa mereka bilang artinya kakak tunggu di hilir nih, tapi tidak sentuh di hulu. Tapi ini juga saya jadi nyambung kembali dengan waktu kasus penutupan KD di Kupang. Setelah penutupan KD, kasus kekerasan HIV-nya meningkat. Dan juga karena kekerasan meningkat. HIV-nya meningkat. Kasus HIV-nya karena menyebar dan tidak terdeteksi sama sekali. Nah, justru Lembata dapat juga. Migrasi ke sini. Migrasi ke Lembata, dari Doli juga Lembata. Doli Surabaya nih. Mereka sampai Lembata. Jauh sekali mereka jalan. Nah, pikirnya jauh kan. Tetapi kalau dia punya tujuan kan dekat. Dan ini kayak untuk di teman-teman WPS justru Lembata nyaman sih. Iya. Nyaman karena apa sih? Saya selalu dibilang terlalu apa sih? Frontal. Nah, memang harus frontal. Nah, karena aktornya itu ada di semua lingkarannya di Lembata. Semua sudut-sudutnya ada aktornya. Contoh sekarang kita mau bicara tentang pengamanan. Di situ ada aktornya yang sering menggunakan mereka. Bentar. Saya konek kemana-mana ini. Iya. Aktor dalam artian apa kakak? Yang sering menggunakan jasanya mereka. Oh, berarti benar yang saya pikir. Saya takut dulu. Jangan sampai saya salah pikir. Artinya bahwa semua sektor ada. Pemerintahan juga ada. Iya, ada. Semua. Jadi kita mau bicara dari aspek hukum. Tapi itu sisi dunia lain yang terserah mereka mau ngomong apa, tapi dan itu faktanya ada. Sehingga itu membuat nyaman bagi WPS karena begini, khususnya jalanan yang WPS langsung ini, ketika kita mau penertiban, malah mereka ngomong, Bunda disuruh buat penertiban. Silakan tanggap kami. Nanti baru kami bercerita di kantor. Ancam balik. Oh, ancam balik. Nah, ini yang untuk sehingga apa namanya, dia tidak akan berjalan sih. Tangkap pura-pura saja sih. Tangkap pura-pura saya. Mau dibilang gitu. Nah, saya tahu dari mana mereka itu karena sudah nyaman. Karena saya selalu sampaikan kepada mereka, saya juga penjual diri. Nah,
ketika duduk dan mereka saya tidak pakai begini, celana pendek, pakainya BH, jadi mengikuti arahnya mereka. Nah di situ keadaan sebenarnya saya pakai terakhir tahun lalu di Desember itu saya dengan ada teman jurnalis juga dengan teman perempuan satu pemerhati juga, kita duduk dan saya kumpul dan mereka datang bercerita, mereka cerita vlog. Nah, sebenarnya yang penting kalau di WPS langsung itu kita jangan omong dengan bahasa tinggi. Nah, omong jangan berhubungan sih. Pakai bahasa sehari-hari yang ada dalam Batak. Minta kasar saya tapi baku naik. Itu mereka dengan langsung connect dan mulai oh ya tadi malam saya ini gitu. Nah, ini fotonya ini. Aduh, mereka sempat foto. Karena saya bukan mau dibilang saya didik mereka. Ketika satu saat ada berurusan di hukum maka harus ada bukti. Oke. Maka selalu saya ingatkan, ingat bagi yang WPS yang sudah lebih umur, pertama KTP. Caranya mereka bagaimana saya ajar. KTP yang identitas mau dari pelanggan ini. Pelanggan. Harus tahu. Kalau dia tidak punya KTP, maka lu harus punya dokumentasi dan harus punya tanda air. Supaya nanti ini kapan tanggal berapa di situ sudah tahu ada scan time marknya waktu kan ya ada. Nah, jadi harus punya itu. Nah. Saya kadang ketika ada berapa teman jurnalis yang mana ikut tipu sih. Nah, saya bawa mereka dan mereka teman-teman jurnalis kayak dunia mereka bercerita, oh iya seperti itu. Teman-teman awal dari dinas kesehatan ragu sekali sih turun ambil screening di teman-teman WPS, tidak mau sama sekali. Padahal saya sudah kumpulkan mereka dan dari situ bercerita dan mereka di konseling. Akhirnya teman-teman di Dinkes ini mulai percaya bahwa ini fakta itu ada. Nah, sehingga untuk kita menyelesaikan ini, kalau kita mau bilang nanti penertiban tidak efek. Nah, harus pendekatan personil satu persatu. Sejauh ini kan pemerintah lebih banyak melihat pada hilir itu dinas kesehatan bahwa itu kerja, tapi hulunya itu di Komisi Penanggulangan AIDS itu yang kumpulkan anak-anak ini. Karena waktu kan saya nih inisiator untuk KPA diaktifkan, saya membantu teman KPA dulunya itu untuk kita membuat pemetaan, malah sampai dilempar, kejar. Tapi tidak berhenti di situ. Karena demi melakukan kebaikan itu jangan butuh dipuji sih. Betul. Nah, dan juga tidak akan dipuji dengan baik, pasti akan ada saja minusnya. Negatif minus itu. Tetap ada saja minusnya. Tapi bersyukur karena 14 tahun di Lembata ini kasarnya saya sudah sistem WPS saya sudah menguasai. Sudah menguasai dengan dia karena dengan mereka buat pola baru sebelum mereka buatin pola baru saya sudah tahu dia punya ini arah ke sini. Itu dulu ada Germo. Sekarang Germo orang dewasa ini yang bukan WPS itu berkurang. Nah sekarang mereka satu modus baru, mereka saling baku jual satu dengan satu. Baku jual maksudnya? Jadi saya WPS, saya jual kakak, nanti kakak sudah jadi WPS jual lagi teman. Satu jual satu. Kayak MLM. Jadi itu tuh multi level lagi. Nah ini yang kalau mengharapkan di dinas kesehatan susah. Tidak bisa dituntaskan. Birokrasinya terlalu jauh. Ya, kita menunggu saja dari kebijakan pemerintah. Tapi sejauh ini, kakak kan sekarang sudah gabung ke KPAD. Ya. Kira-kira dalam waktu dekat, kira-kira apa yang KPAD mau buat? Nah, 2024 saya di KPAD. Saya karena begini, saya di dalam KPAD itu memang diminta. Nah, sejauh ini saya di luar, tetapi saya tetap membackup KPAD. Nah, pengurusan barunya belum tahu. Sehingga kalau bicara apa yang KPAD mau lakukan itu saya belum bisa menjawab itu ya. Nah, karena SK untuk 2025 pun belum ada. Entah ada tapi belum kasih ke kami. Jadi kami belum terima. Lalu bicara KPAD ini kita mau buat apa itu kita menonton jawabannya. Kalau hanya betul-betul pada aturan, maka KPAD jawabannya menonton. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Ini ya, ingin ku berkata kasar lah. Karena begini kakak, setelah kita tahu angka sebegini, angka seperti ini, terus kejadiannya lebih banyak didominasi oleh anak-anak sekolah, itu jadi lampu kuning buat Lembata. Kamu punya generasi penerus Lembata seperti ini loh.
ini kalau tidak diperbaiki dari sekarang, tidak dikasih edukasi lebih baik dari sekarang, hancur ini ke depannya. Nah, itu KPA. Ini yang baru sekarang. Belum kita tahu bisa tadi mengembang 2026 kita tidak tahu. Kita tidak tahu lagi seperti apa. Lalu sekarang dari 2024 saya di KPAD, saya minta resign. Saya tidak mau lanjut karena ini bikin stres. Kalau Masa bodoh soalnya. saya terus ke KPAD. Karena saya harus berpikir bagaimana mengumpulkan teman anak-anak WPS, bagaimana mengurus LSL, bagaimana mengurus PSP-nya. Sedangkan tidak ada intervensi anggaran. Bagaimana kita KPAD mau buat program, sedangkan DPA-nya kita tidak tahu. Nah, apakah saya harus bertahan? Mending saya kembali jadi aktivis. Sehingga kasarnya sudah saya rugi juga, saya punya mau kok. Kebanding saya ada di dalam satu struktur yang dimana di bawah naungan pemerintah tapi tidak dukungan. Tidak dukungan. Jadi kalau KPAD ya menonton. Iya, tapi memang mesti kasar. Iya, menonton. Iya, tadi kakak bilang kita diskusi di luar tadi, Ya. di Lembata ini sudah bisa lagi pakai bahasa santun. Iya, itu bisa santun. Terus ini bisa nonton. Atau mungkin karena baru ya, Apa yang baru? pemerintahan yang baru. Masih baru, masih bingung. Ini kan orang baru semua. Nah, di tahun kemarin kita ke 2025 setelah pelantikan kita sudah ketemu Pak Bupati juga. Saya sewujon karena Pak Wakil Bupati sebagai ex officio saya datang ke Rujab juga. Saya sudah diskusi tentang KPAD. Nah, terus kita sampaikan, Pak Bupati langsung belak-belakannya dalam ruangannya itu, oh ya, pertama tingkatkan honor. Kan honornya orang di KPAD kan 10.000. Bukan honor Pak Bupati, bukan. itu bikin malu lagi. Tapi saya 10.000 makan untuk tidak bahas ke honor. kita timbang asam cuma bisa dapat itu. Nah, ini saya permintaan saya itu rumah singgah. Pak Bupati sampaikan langsung orang Kesra ada. Kesra catat harus ada rumah singgah. Oke. Nah, kalau di tahun ini belum kan pasti tahun depan. Nah, tetapi kalau rumah singgah belum, anggaran yang kita butuh sekarang DPA-nya berapa. Nah, jadi ini saya melihat satu kita Lembata belum ada perda HIV-nya. Belum ada. Saya Ini dari jadi catatan penting nih. Iya, dari tahun 2012 saya bersuara tentang perda dari DPR, ganti DPR, ada yang sudah pensiun berhenti, belum ada perdanya. Sehingga harapan saya lewat Perbup ini, di ruangan saya bilang Pak Bupati harus mengambil lebih tegas seperti yang kita sudah lakukan di tahun 2023-2024 tes HIV per OPD. Nah, tes HIV ini juga kan bukan bahwa kita menyerang OPD ini berapa tidak sih, tetapi pemeriksaan diri sedini mungkin. Nah, supaya diobati sedini mungkin. supaya kita bisa kita trackingnya cepat. Nah, karena kalau kita omong OPD, minta maaf, tapi kalau kita omong OPD artinya orang di kantor kan, kita tidak tahu nanti mereka sakit, mereka bawa lagi ke rumah. Ya, itu yang karena sejauh ini di Lembata angka tertinggi kan ibu rumah tangga, perempuan lebih tertinggi. Dan ibu rumah tangga ini, ya kalau kita maklumi kalau kita tidak tahu kakak ya, tapi mungkin ibu rumah tangga yang syukur kalau dia dapat dari luar. Nah, ibu rumah tangga yang di mana mereka hanya masak dan menunggu suami pulang dan melayani suami. Artinya mereka cuma dapat dari luar suami. Itu dari suami. Nah, ketika sudah dapat dari suami, banyak juga suami yang mulai error juga. Jadi bilang itu saya bilang kalau saya terus ada KPAD saya bisa gila. Iya. Karena saya sudah diskusi dengan beberapa teman psikolog. Saya bilang saya sudah titik brown out. Nah, karena ini capek ya. Capeknya itu dan kesalnya itu bukan dari luar, tetapi di KPA sendiri yang dimana dalam OPD pemerintah sendiri membuat kesal. Kita dituntut bahwa harus cepat tanggapi gesit dalam penanganan HIV, tetapi kita tidak didukung. Betul. Jadi untuk sementara KPAD menonton dulu, kita menunggu dari ketika stabilnya pemerintahan Pak Bupati dan Pak Wakil, tidak tahu bagaimana sih. Gitu. Iya. Beliau masih pusing dengan ekonomi. Beliau masih pusing dengan ekonomi yang masih jatuh bangun. Tapi ini memang tidak bisa. Ini omong tentang urgen sebenarnya, urgen. Apalagi ini sudah sampai ke anak-anak yang ya kalau kita orang dewasa kita memaklumi, tapi kalau untuk anak-anak ini kan karena mereka menganggap itu hiburan. Nah, ditanya sampai ada satu ibu tanya langsung di WPS yang tidak langsung itu. Kalau ini konselor dan di konseling itu sakit tidak. Jawabannya tidak enak didengar, tapi ada lucunya, emosinya.
Tanya sampai mana? Dia kan dengan 7 laki-laki. SMP kelas 2 sudah tidur dengan 32 laki-laki. Wih, SMP kelas 2? Ya. Itu di saat kita mobile dan konseling. Dan dia sifilis. Oke. Nah, sakit tidak? Ini lucu tuh, buat lucu. Dengan 7 orang satu malam itu sakit tidak? 7 orang satu malam? Satu kali melakukan itu 7 orang. Ih, kakak ini di Lembata? Iya, dan dari 15 itu satu kali melakukan 15. Satu kali itu mereka Salome tadi itu dengan kala ganti. Oke. Terus? Wah, luar biasa. Sakit tidak? Tidak. Hah? Dia sampai ibu nih, dia merefleksikan bahwa dia melakukan dia justru tidak ibunya yang dia mulai kaitkan dia ibunya sendiri kayak rasa jenuh dan melakukan itu dengan suaminya dia kayak ini tuh. Oh ini dia jawab ini tidak sakit. Tidak rasa lagi. Kenapa? Dia jawab deh enteng. Tidak sampai 1 menit tumpah. Itu penghinaan. Itu penghinaan itu. Dengan sendirinya. Ketika saya selalu bilang, tahu kunci duplikatnya, mereka kan omong pro. Nah, WPS juga tidak hanya dari Lembata, juga ada dari luar. Ada dari luar, oke. Dari luar itu ada dari di Lembata untuk masuk ke sini. Nah, sekarang mereka punya pola baru lagi. Lembata yang keluar, orang luar masuk. Barter lah. Barter, jadi saya bilang pertukaran mahasiswa. Pertukaran istilahnya. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran WPS. Nah, alasannya apa? Saya baru dapat. Nah, saya mulai cek di satu-satu korum masing-masing korum. Kalau kita sesama Lembata tidak dihargakan. Nah, itu yang mereka sudah masuk ke taraf ekonomi. Nah, satu tidak dihargakan kan mereka lebih ke fashionable. Tidak disuruh beli lipstick, janji lipstick tidak dikasih. Kalau di luar mereka dihargakan ada 500, 400. Nah, sehingga mereka tukar. Jadi kita punya WPS, ada yang dari Flores Timur. Oh, dari luar. Ini dekat-dekat juga. Iya, itu ada yang grup Repsol. Republik Rakyat Solor. Taylor juga. Repsol. Nah, itu ada. Nah, itu ada dari Adonara berapa. Nah, pernah 3 orang kita kembalikan ke kampung Adonara juga. Karena apa? Kenapa? Ditangkap. Oh, di sini ditangkap. Ya, terus dari Bajawa ada, Ngada ada, dari Mamere juga ada, nah, lalu Ende juga ada sih. Nah, dari Kupang ini yang lebih banyak tadi kita migrasi. Bekas mantan KD. Ya, ada. Nah, itu yang terakhir dari mereka 42 itu sisa 18. Hanya saya tidak pemetaan lagi. Karena kalau dari KDI kan mereka kan dulu mereka didampingi YTB, KPA, jadi dengan kita sudah lebih tua-tua semua sih, senior. Jadi dengan saya tuh sudah dari sini Bunda ini tetap begini. Sudah dengar ya Bunda. Begitu. Jadi kalau saya sih itu after sih, tetapi peningkatan HIV-nya juga ini karena mereka juga melakukan gonta-ganti pasangan juga, sehingga harus pendampingan, kondom. Nah itu yang etemsi membludak itu kan kita dapat dari bekas RKD dan dari Doli. KD itu mereka ternyata sudah punya ini sih, kasar mereka sudah punya apa sih pelanggan. Oh, jadi mereka juga ke sini? Ya, jadi pas mereka hijrah ke sini pelanggannya ada, jadi dari pelanggannya satu cerita, oh di sini ini. Jadi satu cerita ke satu di sini. Artinya bahwa memang KPAD untuk Lembata sendiri masih belum ada langkah rencana yang terlalu itu tidak ada. Di 2024 itu kita punya sudah punya RKA-nya itu kita sudah buat. Nah, itu sistematis sekali. Itu betul-betul komplit yang dimana kita bicara tentang WPS dengan populasi kunci ya pada umumnya. Maka kita punya di RKA itu bahwa kita melakukan pendampingan tadi. Nah, pendampingannya tidak hanya asal datang duduk, tapi harus ada pelatihan, pendidik sebaya, supaya paling tidak mereka memahami tentang kesehatan dulu, nilai kesehatan dulu. Orientasi apa itu urusan, tapi mereka tahu orientasinya kasar menyimpang, berarti dia harus jaga kesehatan begini. Nah, terus WPS-nya juga. Tetapi itu dicoret semua tadi. Nah, sehingga siapa yang coret? itu kan anggarannya kita di Kesar, di Setda.
Malah KPAD punya anggaran ya, kegiatannya dibuat oleh Setda untuk kasih 1 tahun 2 kali saja. Nah, jadi KPAD untuk metode-metode kan pemetaan itu kan dari KPAD kita sudah lakukan. Nah, hanya kurangnya satu saja tadi, perhatian dari pemerintah khususnya itu tadi support anggaran. Super anggaran untuk maksudnya bukan untuk anggaran honor Iya, tidak, tapi untuk macam kegiatan tadi. kegiatan Nah. sosialisasinya. Ya, karena KPAD ada hulunya. Iya. Nah, dari hulunya dinas kesehatan dari hilir dia menunggu sakit baru ke sana. Tapi untuk bagaimana pemetaan, pendekatan, konseling dengan WPS untuk dia harus wajib sehat, itu dia harus sehat berarti harus wajib kondom. Dan bagaimana kita bukan tidak segampang memberikan telapak tangan, tapi bagaimana untuk dia bisa satu malam 15 orang. Nah, kita jelaskan dampak-dampaknya. Itu tapi belum ada. Belum ada sampai Ya, anggaran belum. Anggaran belum keluar. Ya. Beliau masih sibuk MBG, Kak. Padahal di ruangan beliau sudah sampaikan langsung ke Keser, tapi kita belum terima bahwa DPA-nya berapa. DPA-nya. Nah, sehingga KPA kita pengurus baru ini juga belum tahu. Belum tahu. Ini kita soal tentang pemerintah, Ya. dari pemerintah. Tapi kalau dari kakak sendiri sebagai seorang aktivis, mungkin kakak punya pesan khusus tersendiri orang yang merasa bahwa kayaknya saya terinfeksi nih, tapi saya tidak tahu mau lari kemana. Ya, untuk Lembata, nah saya sebelum saya berpesan, tapi saya sering live di TikTok dan ternyata ada yang dari Hong Kong juga minta saya dampingi. Dan dia sekarang rutin di Hong Kong, dia beli ARV-nya 1 bulan 750.000. Dari Bali aja ada berapa yang saya masih dampingi, Larantuka malah. Jadi pesan saya bahwa untuk teman-teman yang positif HIV itu jangan merasa bahwa lu sendiri yang positif. Banyak. Ya, masih banyak kan, dan juga dengan persoalan-persoalan yang mungkin lebih rumit lagi dari mereka. Nah, sehingga ketika mengalami kesulitan khususnya Lembata, orang Lembata tahu mana itu siapa sih. Bisa lari kemana ya, lah. untuk saya bisa fasilitasi, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih tepat, terus pendampingannya, konselingnya, supaya tidak ada stigma juga dari nakes sendiri. Nah, sehingga kita bisa dampingi secara maksimal agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya mereka. Nah, sejauh ini yang kita tuntut adalah orang HIV itu mereka harus menjadi subjek, jangan menjadi objek. Nah, Jangan ini yang jadi kita. objek. Nah, Mereka emang Iya. berinisiatif untuk mau mengobati diri sendiri. iya, jadi pesan saya bahwa jangan mengucilkan diri, tetapi membuka diri ketika ada penolakan, datang ya. Kita di Lembata ada pemerhati, bukan saya sendiri lagi. Sudah Ada juga dokter yang sekarang Kepala Puskesmas Leba, beliau tuh pemerhati juga dengan pengelola. Kita kurang lebih ada 17-an lah. 17 Ya. Tetapi pusatnya di sini. Ada. Segala sumber pintu masuknya ada di sini. Iya, pintu masuk keluarnya di sini ya. Jadi seperti itu. Kakak, ini kita diskusi lumayan banyak. Terima Ya, kasih sama-sama. sudah mau Ya. berbagi kita cerita Ya. tentang HIV/AIDS di Lembata. Sama. Mudah-mudahan dari diskusi ini ada dampak tersendiri. Mungkin dampak positifnya lebih Ya. banyak. Supaya banyak yang semakin sadar, terkhusus lagi dengan orang tua kayaknya harus lebih peka. Ya, Lebih peka pola dengan asuh, anak-anak, pendampingan pola asuh, pendampingan. orang tua tuh. Nah, banyak yang anak yang tadi merasa bahwa mereka tidak memiliki orang tua itu. Nah, jadi fungsi kontrol orang tua. Fungsi penting, kontrolnya ya. itu penting. Karena kalau yang kayak WPS begini kita memahami, Iya. kita bisa kontrol. Tapi kayak anak sekolah itu, Iya. kayaknya orang tua juga harus turun tangan. Iya, yang tidak langsung itu tadi. Iya, yang tidak langsung. Kakak, terima Oke, kasih banyak sama-sama. sudah mau berbagi dan kayak Iya, oke. Mudah-mudahan nanti baru kita lanjut Ya, lagi. udah. Oke, sudah. Ya Kak, Oke. terima kasih banyak.